Chapter 191. Tidak ada korban. Jadi seperti itu. Ekspresi Jian Chen menjadi gelap saat dia mendengarkan Penatua Hemu. Menurut apa yang Penatua Hemu katakan, karena tubuhnya telah disemprot dengan 1000 meter tracing powder, selama dia berada dalam 100 mil dari Penatua Hemu ini, tidak mungkin baginya untuk melarikan diri. Dengan ini, mata Jian Chen mendapatkan cahaya membunuh karena dia tidak punya waktu lagi untuk berbicara. Pedang angin ringan muncul di tangan kanannya saat dia tiba-tiba terbang ke arah yang lebih tua untuk menikamnya. Penatua memiliki senyum di wajahnya saat dia melihat gerakan tiba-tiba Jian Chen. Dia telah lama mengantisipasi awal ledakan ini dan segera mengungkapkan tongkat panjang meter di tangannya untuk memblokir pedang Jian Chen. Semuanya maju, hati-hati saat ini dan jangan biarkan dia pergi lagi. Sama seperti Jian Chen mulai bergerak, 20 Great Saint Master lainnya secara bersamaan melaju ke dalam aksi ketika mereka melompat ke Jian Chen dengan Saint Weapons mereka siap menyerang. Pedang angin ringan meledak dengan pedang Qi saat pedang itu meningkatkan ketajaman bilahnya dan mengayunkannya dalam cahaya-cahaya samar yang menutupi posisinya. Selanjutnya, pedang angin ringan menghilang dalam kebingungan bayangan ketika serangkaian uji coba pedang mulai membuang pedang Qi di mana-mana. Bang, 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 bang. Suara benturan logam bisa terdengar saat jumlah pedang Qi dari pedang Jian Chen tersebar di bumi dan menendang awan debu. Dari 20 Great Saint Master yang bergerak padanya, 8 dari mereka melambaikan senjata Saint mereka dalam upaya untuk menebas awan debu. 12 lainnya dengan hati-hati menyiapkan senjata mereka kalau Jian Chen melarikan diri lagi. Sama seperti 8 Great Saint Weapons menembus awan debu, tiba-tiba, cahaya perak datang dari dalam dengan kecepatan yang sangat cepat. Hampir seperti terbang. Dengan sendirinya, itu terbang di sekitar 8 orang sebelum menghilang dari pandangan meninggalkan jejak kecil darah di masing-masing leher mereka. Pada saat yang sama, 8 Great Saint Master tiba-tiba menjadi kaku. Garis merah tumbuh lebih gelap di leher mereka sebelum tiba-tiba air mancur darah keluar dari leher mereka dan mereka runtuh ke tanah. Cahaya perak cahaya menghilang kembali dalam awan debu ketika Jian Chen mengabaikan Great Saint Master itu dan berlari langsung menuju Penatua Hemu. Yin, pedang angin ringan membawa sejumlah besar pedang Qi yang bersiul saat bergerak di udara. Ujung pedang mengeluarkan suara aneh saat menusuk ke arah Penatua Hemu. Penatua Hemu sudah mengharapkan serangan Jian Chen, dan pada saat yang paling penting, wajah Penatua mempertahankan ekspresi tanpa ekspresi saat dia terbang mundur dan membalikkan tubuhnya ke samping untuk menghindari kerusakan. Pada saat yang sama, tongkat kerajaan muncul untuk memblokir pedang. Ding! Tongkat kerajaan dan pedang angin ringan bertabrakan bersama dengan tabrakan yang keras. Setelah tabrakan, Jian Chen segera menyelipkan pedang ke tongkat dan menebas secara horizontal pada sesepuh. Pet, ujung tajam pedang angin ringan menyapu tenggorokan Hemu. Meskipun dia adalah seorang guru Saint besar, di bawah kekuatan-kekuatan Jian Chen, dia juga telah terbunuh. Tiba-tiba, pedang besar datang dari belakang dan menebas punggung Jian Chen. Jian Chen terhuyung beberapa langkah ke depan dari pukulan tiba-tiba saat luka panjang 0,5 meter muncul di punggungnya. Gelombang darah muncul dari luka dan dengan cepat menodai pakaiannya yang merah darah. Setelah melihat luka pada Jian Chen, mata semua orang cerah saat mereka menuju Jian Chen. Segera beberapa dari mereka terbang ke arah Jian Chen dengan Saint Weapons mereka siap menebasnya. Jadi kalian semua ingin mati, maka aku akan membantu mencapainya untukmu. Wajah Jian Chen tumbuh sengit saat dia merasakan luka di punggungnya. Tidak hanya luka ini membawa dampak besar pada kekuatan bertarungnya, tetapi tidak ada banyak Saint-Saintnya yang tersisa. Jika dia ingin lari, maka dia harus mengungkapkan kartu truf terakhirnya. Tiba-tiba, sejumlah besar pedang Qi mulai mengalir dari pedang angin ringannya saat ia meninggalkan tangannya dan menjadi seberkas cahaya perak yang menabrak 3 Saint Weapons yang menyerangnya. Ding ding ding,
3 suara logam mengenai logam berdering di udara ketika Light Wind Sword melesat cepat di udara dan menabrak masing-masing Sein Weapons. Segera, semua 3 pemilik Sein Weapon dikirim terhuyung mundur dengan wajah pucat saat mereka menatap dengan kaget pada Sein Weapon yang mengambang. Sudah, nik kecil bisa dilihat di Sein Weapons mereka. Meskipun itu adalah luka kecil, ketiga pria ini semua merasa bahwa serangan ini sangat besar. Senjata Sein mereka sendiri bahkan telah rusak. Karena Sein Weapons dikaitkan dengan pemiliknya, mereka akan dapat merasakan kerusakan yang sangat besar dari senjata mereka. So, pedang angin ringan menjerit saat melaju melalui langit ke arah orang-orang di depan dengan kecepatan yang tak terbayangkan yang tidak bisa dilihat. Di bawah kendali Jian Chen, Light Wind Sword menghindar dari Sein Weapons dari 20 pria dan menyerang leher mereka. Cih, pec. Dalam satu saat, ada 7 mayat dengan 1 luka di leher mereka. Mendengar ini, orang-orang yang tersisa semua memiliki ekspresi terkejut di wajah mereka saat mereka mengacungkan senjata mereka untuk memblokir pedang Jian Chen. Petik 2 tanda seru. Serangan macam apa ini? Bagaimana bisa pedang terbang dengan sendirinya pada kecepatan yang begitu cepat? Menghalangi serangan lain dari pedang, seorang penatua paling cepat tidak bisa membantu tetapi mengutuk dengan keras ketika dia mengepalkan Sein Weapon-nya. Meskipun dia berusaha untuk memblokir pedang, dia sudah menerima luka beberapa menit. Setelah melihat Light Wind Sword terbang dengan sendirinya di udara, semua orang memiliki ekspresi kaget di wajah mereka ketika mereka menyaksikan acara yang tak terbayangkan ini. Terhadap pedang roh Jian Chen, Great Sein Master lainnya bahkan tidak punya cukup waktu untuk bernapas sebelum beberapa dari mereka dengan cepat mati. Di tanah, sudah ada 20 korban yang meninggal karena serangan ke tenggorokan. Pada saat ini, para Great Sein Master yang tersisa semuanya ketakutan. Tanpa peduli, mereka semua mulai dengan cepat melarikan diri dari Jian Chen dengan kecepatan penuh. Di antara mereka adalah angin Sein Force Great Sein Master yang telah menyelimuti dirinya dengan Sein Force berwarna cian dan dengan cepat melintasi 100 meter jauhnya. So, Jian Chen tidak berencana membiarkan mereka pergi. Light Wind Sword menghilang dalam seberkas cahaya saat mengejar angin Sein Force Great Sein Master. Pada akhirnya, bahkan ia pun menjadi korban tebasan ke tenggorokan. Setelah membunuhnya, pedang angin ringan segera berbalik dan mengejar orang-orang yang tersisa. Kecepatan di mana pedang angin ringan bergerak sangat cepat, Great Sein Master yang tersisa tidak bisa membantu tetapi akhirnya mati oleh pedang Jian Chen. Dari 30 Great Sein Master, tidak ada satu pun yang tersisa. Chapter 192. Bertemu musuh kuat lainnya. Mayat 20 Great Sein Master terbaring berserakan di tanah. Darah mereka sekarat merah di jalan-jalan. Orang-orang di sekitarnya menatap dengan mata lebar pada mayat bermata redup dan Jian Chen yang berdarah dengan syok. Tidak ada yang menyangka akan menemukan pertarungan seperti itu. Banyak dari pengamat ini adalah orang biasa. Tetapi mereka dapat dengan mudah mengatakan bahwa ke-20 mayat ini dulunya adalah Great Sein Master. Ketika 20 Great Sein Master ini berkumpul, kekuatan mereka yang luar biasa telah menyapu Phoenix City. Tetapi tidak ada yang berpikir bahwa begitu banyak Great Sein Master akan mati di tangan seorang pemuda lajang, yang bahkan belum berusia lebih dari 25 tahun, dalam satu saat. Jika mereka tidak menyaksikan adegan ini dengan mata kepala mereka sendiri, mereka mungkin tidak akan mempercayai situasinya bagaimanapun juga. Tetapi terlepas dari apa yang telah mereka lihat, banyak dari mereka masih tidak percaya dan menganggapnya sebagai ilusi, bukan kenyataan. Adegan itu sulit dipercaya. Mata Jian Chen perlahan mengembara ke 20 tubuh di tanah, napasnya masih tak menentu. Setelah begitu banyak pertempuran dalam waktu yang begitu singkat, Sein Force-nya telah mengambil kerugian besar, menyebabkannya merasa lelah. Jian Chen tahu bahwa tinggal di sini tidak bijaksana.
The Class 5 Magical Beast telah menarik banyak orang ke Phoenix City, dan membuat situasinya sangat kacau. Meskipun ada beberapa orang dengan kekuatan yang layak di permukaan, Jian Chen lebih takut bahwa beberapa kelompok tentara bayaran dan musafir yang kuat menargetkannya dari kegelapan. Setelah semua, Jian Chen terluka parah dan tidak lagi dalam kondisi puncaknya. Selain daya pikat yang menarik dari Core 5 Monster Core dan keterampilan bertarung, kesempatan ini bisa menggoda siapapun. Sekarang setelah dia menyelesaikan tes ini dan membunuh beberapa Great Saint Master dengan pedang rohnya telah sangat berkurang ke kondisinya saat ini. Saat ini, kota Phoenix bahkan lebih berbahaya daripada pedesaan. Kemudian, mata Jian Chen secara tidak sengaja mendarat di sabuk luar angkasa Great Saint Master, dan matanya menyala. Segera menggunakan pedang angin ringan untuk mengambil di sabuk angkasa, ia dengan cepat mengumpulkan mereka semua dari mayat, tetapi yang membuatnya lebih bahagia adalah saat mengambil sabuk ruang, dia telah menemukan 3 cincin luar angkasa. Itu tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa Space Rings bahkan lebih berharga dan berguna daripada Space Bell. Space Rings di Tianyuan benua adalah simbol status dan kekuatan, tidak seperti Space Bell. Tidak peduli seberapa boros Space Belt itu, Space Belt memiliki tingkat yang lebih rendah dan jauh lebih lemah daripada Space Ring. Setelah 20 Space Belt dan 3 Space Rings dikumpulkan, Jian Chen tidak membuang waktu pada orang yang tersisa masih mengawasinya, dan segera meninggalkan daerah itu. Melihat Jian Chen datang ke arah mereka, para pengamat segera terbangun dari kebodohan mereka dan bergegas keluar dari jalan agar Jian Chen melewatinya. Pedang angin ringan di tangan Jian Chen masih meneteskan darah saat ia berjalan keluar dari kerumunan. Kehadirannya begitu mengerikan sehingga siapapun di sekitarnya bergegas-bergegas sejauh mungkin. Meskipun penampilan muda Jian Chen, tidak ada yang berani meremehkannya. Hanya ketika Jian Chen tiba di gunung kelas 1 Magical Beast barulah dia berhenti. Mengambil beberapa koin ungu, dia menyerahkannya kepada pemilik dan berbicara dengan dingin, "Jual aku kudamu." Tanpa menunggu jawaban, dia segera melompat ke binatang ajaib dan menarik kendali, menuju kecepatan penuh menuju gerbang kota. Pemilik Mount kelas 1 Magical Beast hanya Sein, tapi dia telah menyaksikan Jian Chen membunuh 20 Great Saint Master. Jadi ketika Jian Chen berbicara kasar kepadanya, dia tidak berani berbicara dengan sombong. Bahkan jika Jian Chen belum membayarnya jumlah yang layak untuk Magical Beast kelas 1, pria itu tidak akan berani mengeluh. Duduk di atas gunung, Jian Chen terbang di atas jalan dengan kecepatan menyilaukan yang dengan cepat membawanya ke dasar gerbang kota. Jian Chen untungnya tidak menemukan penghalang di sepanjang jalan. Meskipun ada banyak klan yang kuat dalam Phoenix City, ada juga banyak kelompok tentara bayaran yang kuat dan tentara bayaran solo yang menginginkan barang-barang yang dimiliki oleh Jian Chen. Inti rakasa kelas 5 dan keterampilan bertarung adalah harta yang terlalu menggoda untuk diabaikan. Namun, setelah menyadari bahwa 30 Santo Suci Agung telah menemui kematian mereka di tangan orang ini, mereka merasa seolah-olah seember air dingin telah ditumpahkan di kepala mereka, dan mereka segera menolak rencana mereka untuk melawannya. Di kejauhan, salah satu penjaga di atas gerbang kota melihat sosok berdarah mengendarai binatang ajaib kelas 1, dan segera berteriak kepada sesama penjaga. Gerbang kota mulai berderit terbuka untuk memungkinkan Jian Chen keluar, karena mereka sudah menerima perintah dari penguasa kota untuk melakukannya. Di dalam jantung kota, penguasa kota Phoenix berharap agar Jian Chen dapat dengan aman meninggalkan kota. Jika Jian Chen tinggal di sini, ia pada akhirnya akan menarik perhatian banyak klan yang kuat bahwa penguasa kota mati-matian tidak ingin menyinggung. Melihat gerbang kota terbuka, Jian Chen melanjutkan dengan kecepatan seperti biasanya sebelum akhirnya bergegas melewati gerbang untuk mengejutkan semua orang yang menonton. Saat dia meninggalkan gerbang kota, Jian Chen menghembuskan napas lega. Baginya, daerah pedesaan jauh lebih aman, karena dia tidak akan menemukan pelecehan dalam jumlah tak terbatas. Tidak termasuk kekuatan dari Phoenix City,
Siapa yang tahu seberapa kuat orang-orang dari pedesaan? Apakah ada atau tidak ada Earth Saint Master bertingkat tinggi yang bersembunyi ditunggu? Setelah membunuh semua Great Saint Master itu, kekuatan yang telah dia tersinggung pasti tidak akan mengambil ini berbaring. Tinggal di Phoenix City berarti menghadapi banyak masalah. Hehe, Tuan Wu Yun memiliki bakat luar biasa, dan kamu kuat meskipun masih sangat muda. Ini pasti kekuatan dari skill bertarung itu. Meskipun gerakan cepat Jian Chen, suara tua bisa terdengar berbicara dengan Jian Chen dari dekat. Mendengar itu, wajah Jian Chen memucat saat dia menoleh untuk melihat ke belakang. Seorang tokoh dengan cepat mendekatinya dari jarak 5 km dengan kecepatan jauh lebih cepat daripada milik Jian Chen. Sialan, wajah Jian Chen tumbuh lebih pucat saat ia menyadari bahwa menilai dari kecepatan pria itu, kekuatannya mungkin jauh lebih kuat daripada seorang guru Saint besar. Chapter 193. Konfrontasi dengan Guru Saint Bumi. Tuan, mungkinkah Anda mengejar 2 korcores kelas 5 saya juga? Suara Jian Chen keras menggema melalui dataran. Selagi monster inti kelas 5 benar-benar berharga, aku tidak tertarik padanya. Wu Yun, saya menginginkan keterampilan pertempuran Anda, berikan padaku, dan aku tidak akan merepotkanmu lagi. Penatua memanggil kembali dari belakang, suaranya keras dan jelas. Hanya dalam waktu yang dibutuhkan untuk mengambil 2 napas dalam-dalam, pria tua itu, yang berjarak 5 km di belakang Jian Chen, sekarang 4 km di belakangnya. Melihat kecepatan yang sangat cepat dari Penatua, wajah Jian Chen menjadi serius saat dia membuang keraguannya. Dia melompat turun dari gunungnya dan mulai berlari. Meskipun ini akan menggunakan Saint Force miliknya lebih cepat, mengendarai binatang ajaib jauh lebih lambat daripada berlari. Jika dia terus naik binatang ajaib, maka Penatua ini akan menyusulnya akhirnya. Jian Chen terus berlari dengan kecepatan penuh meskipun merasakan luka bakar yang intens di punggungnya dari sebelumnya. Saat jantungnya berdenyut kesakitan, otot-ototnya juga berdenyut, menyebabkan wajahnya semakin pucat. Di dahinya, tetesan keringat mulai terbentuk. Jika itu hanya tebasan sederhana di punggungnya, Jian Chen tidak akan merasa begitu sedih. Namun sekarang karena tubuhnya bergerak sangat keras, luka di punggungnya terus-menerus dipaksa untuk robek dan meregang, menyebabkan gelombang rasa sakit untuk menguji sarafnya. Jian Chen tidak bisa membantu tetapi merasakan rasa sakit dari luka punggungnya saat dia berlari ke depan secepat mungkin. Meskipun dia belum berkelahi dengan Penatua ini, dia memiliki perasaan bahwa pria ini akan berbahaya yang belum pernah terjadi sebelumnya. Penatua di belakangnya tidak diragukan lagi kuat di luar kepercayaan. Melihat Jian Chen berlari lebih cepat, sesepuh mengejarnya tidak bisa menahan diri untuk menyeringai, "Wu Yun, kamu hanya membuang-buang energi, kamu tidak bisa melarikan diri dari saya." Dengan itu, Penatua mulai mempercepat juga dan terbang lebih dekat ke Jian Chen. 4 km, 3 km, 2 km. Penatua itu sangat cepat. Dalam waktu singkat, ia telah memperpendek jarak dari 5 km menjadi 1 km. Bahkan dengan Jian Chen berjalan secepat yang dia bisa, ini tidak cukup untuk mengusir Penatua. Dengan begitu banyak Saint Force digunakan untuk membantu pelariannya, dia sudah berada pada level yang sangat rendah. Akhirnya, Penatua itu berjarak kurang dari 500 meter darinya. Pada akhirnya, Jian Chen hanya bisa berhenti dan berbalik untuk menghadapi yang lebih tua. Melihat Jian Chen berhenti, Penatua memperlambat langkahnya juga, sebelum berhenti 20 meter. Wajahnya masih memiliki senyum yang ramah. Tetapi matanya penuh dengan warna yang ingin tahu namun terkejut saat melihat Jian Chen. "Ah, Wu Yun mungkin bukan nama aslimu, tapi itu tidak penting bagiku. Namun, bisa membunuh 30 Great Saint Master dengan kekuatan Peak Saint Master benar-benar membuatku heran." Wajah tua itu tersenyum kecil. Mendengar suara baik tua itu,
Alis Jian Chen berkerut. Suara-suaranya samar-samar familiar, tetapi dia tidak tahu dari mana dia mendengarnya. Kemudian, saat kesadaran melintas dalam pikiran Jian Chen saat dia tiba-tiba teringat seseorang. Dia berkata dengan suara rendah, "Elder, jika tebakan saya benar, Anda berasal dari klan Harido di Lost City." Jian Chen memiliki kesan mendalam tentang klan Harido, karena mereka adalah salah satu dari 10 klan teratas yang muncul di dalam rumah lelang surgawi Phoenix. Klan Harido adalah klan yang telah membeli tubuh kelas 5 Magical Beast pertama tanpa diperebutkan. Pada akhirnya, klan Harido hanya menghabiskan 10.000 koin ungu untuk satu tubuh binatang ajaib. Dari saat itu, Jian Chen tahu dengan jelas bahwa klan Harido memiliki jumlah kekuatan yang mengerikan. Paling tidak, bahkan klan yang jauh dari klan Harido takut akan hegemon yang merupakan klan Harido. Penatua menganggukkan kepalanya, itu benar, pria tua ini adalah bagian dari klan Harido. Wu Yun, saya hanya menginginkan keterampilan pertempuran yang Anda miliki. 2 kelas 5 monster cores, saya tidak peduli. Melihat mata Jian Chen berkedip, penatua mendengus dan melanjutkan, Wu Yun, Anda harus menyerahkan keterampilan pertempuran. Orang tua ini tidak akan semudah berurusan dengan Great Saint Master itu. Terhadap Earth Saint Master, Anda tidak memiliki harapan untuk melarikan diri dari saya dengan kekuatan Peak Saint Master Anda. Earth Saint Master, mendengar ini, Jian Chen terkesiap. Meskipun dia sudah menebak kekuatan tetua berada di Earth Saint Master sebelumnya, itu hanya dugaan. Sekarang setelah penatua secara pribadi memverifikasinya, dia sekarang bisa menyatakan ini sebagai fakta. Penatua ini di depannya benar-benar seorang Earth Saint Master. Menghisap napas lagi, Jian Chen dengan cepat menenangkan dirinya sendiri. Senior, jika saya tidak memiliki keterampilan pertempuran, apakah Anda percaya padaku? Senyum tua itu tiba-tiba membeku ketika matanya menjadi dingin dan sejumlah kecil niat membunuh keluar. Wu Yun, kesabaran saya memiliki batas. Saya tidak perlu lama bertengkar dengan Anda, jadi cepat dan serahkan keterampilan pertempuran. Kalau tidak, aku akan memaksakannya keluar darimu. Dengan ini, suara si penatua berhenti sejenak ketika cibiran kecil mengambil alih fitur wajahnya. Jika kamu benar-benar tidak memiliki keterampilan bertarung, tidak ada bedanya bagiku. Kamu akan kembali bersamaku ke Harido Clan dan tuliskan untukku. Anda juga akan menulis tentang bagaimana Anda bisa mengendalikan Saint Weapon Anda untuk terbang di udara. Mendengar penatua, jantung Jian Chen berdetak kencang. Tidak ada batas waktu di sini. Kecuali dia menyerahkan keterampilan bertarung, penatua guru Saint bumi ini tidak akan membiarkannya meninggalkan daerah ini. Seperti sekarang, hanya pertarungan sampai mati yang akan menjadi cara terbaik untuk melarikan diri dari tempat ini dengan hidupnya. Hati Jian Chen tahu bahwa bahkan jika penatua ini ingin membunuhnya, dia tidak akan berani mencoba sebelum mendapatkan keterampilan pertempuran. Ini membuat Jian Chen merasa benar-benar tak berdaya. Dia tidak memiliki keterampilan bertarung sama sekali. Yang lain hanya salah mengira hukum Ziking sebagai keterampilan pertempuran. Setelah mencapai keputusan, Jian Chen tidak ragu lagi. Kakinya tiba-tiba mendorong tanah, dengan cepat mengirim tubuhnya terbang mundur. Mengakui tindakan Jian Chen, penatua itu memiliki wajah jijik saat ia juga, secara bersamaan terbang menuju arah Jian Chen, dengan kedua tangannya menjulur ke arah leher Jian Chen. Pedang angin ringan langsung muncul di tangan Jian Chen. Terhadap Earth Saint Master ini, Jian Chen tidak bisa menahan diri. Dia harus menggunakan kartu as tersembunyi pedang roh. Pedang angin ringan menjadi kilatan perak kilat. Jeritan indik telinga membelah udara saat menusuk ke Earth Saint Master. Saint Master. Chapter 194. Jatuh dari tebing. HMPH, seperti yang aku katakan, orang tua ini tidak akan semudah Master Saint besar itu. Melihat Lightwind Sword terbang ke arahnya, wajah tua itu mencibir.
Tangannya yang sebelumnya menuju ke arah Jian Chen bergerak ke arah dan menamparkan pedang. Telapak tangan tua menamparkan dengan kuat pada pedang, menyebabkannya membelok 10 meter ke arah tegak lurus. Pada saat yang sama, wajah tua itu menunjukkan ekspresi terkejut ketika dia melihat telapak tangannya hanya untuk melihat bahwa pedang angin ringan telah menyebabkan beberapa luka yang mengisi telapak tangannya dengan darah. Melihat luka di telapak tangannya, si penatua menjadi terganggu dan terlihat tidak percaya. Dengan napas dalam lagi, dia menatap Jian Chen dengan tatapan ingin tahu lain. Tetapi sebelum dia bisa mengatakan apa-apa, pedang angin ringan yang telah terlempar pergi terbang kembali ke sesepuh dengan kecepatan kilat cepat. Wajah tua itu berubah sekali lagi ketika dia mengayunkan tubuhnya untuk menghindar 3 meter ke samping. Pedang angin ringan itu sendiri hanya menusuk melalui posisi di mana dia terakhir berada. Tiba-tiba, pedang angin ringan segera membuat revolusi saat melewati penatua dan langsung terbang kembali ke posisi baru penatua. Tatapan di mata si tua bertambah ketika tangannya dipenuhi Sein Force berwarna biru ketika sebuah palu muncul. Palu baja itu tidak besar, kira-kira seukuran dada manusia dewasa. Itu ditutupi dengan duri berujung biru dengan pegangan 2 kaki yang memiliki pola aneh terukir di atasnya. Penatua melambaikan palu dan menabrak pedang angin ringan. Ding! Palu baja menabrak pedang angin ringan dengan kekuatan luar biasa yang menyebabkan pedang itu terbang jauh dengan suara besar. Pada saat yang sama, Jian Chen mengeluarkan geraman kecil dari tenggorokannya karena wajahnya yang pucat kehilangan lebih banyak warna, menyerupai selembar kertas putih. Wu Yun, aku akan bertanya padamu untuk terakhir kalinya. Serahkan keterampilan pertempuran. Lain kali Anda melawan saya tidak akan menahan diri. Penatua itu menatap tajam pada Jian Chen saat dia berbicara. Dalam kenyataannya, si penatua tidak yakin apakah benar-benar ada keterampilan bertarung pada Jian Chen. Jadi pada awalnya, dia tidak berani mencoba dan membunuh Jian Chen karena dia tahu bahwa selama Jian Chen masih hidup tetapi tidak mau menyerahkan keterampilan pertempuran, dia masih bisa memaksanya kembali ke klan di mana mereka bisa memaksanya keluar dari dia. Jika dia membunuhnya, maka tidak akan ada kesempatan mengambil keterampilan pertempuran. Jian Chen menatap balik pada sesepuh dan menggigit bibirnya dengan marah. Klan Harido, aku akan ingat ini. Apakah kamu berani memberitahuku namamu? Penatua mencibir dengan jijik pada kata-kata Jian Chen. Apa? Anda masih ingin membalas dendam? HMPH, bagi seseorang yang bahkan belum mencapai level Great Sein Master untuk ingin membalas dendam pada klan Harido saya, Anda adalah orang dungu. Untuk berpikir Anda ingin tahu nama saya, maka tidak ada salahnya memberitahu Anda. Ingat ini, pria tua ini bernama Yan Kaiser. Yan Kaiser, saya akan mengingat ini. Jian Chen meludah berbisa. Saat dia selesai berbicara, pedang angin ringan akhirnya kembali lurus ke arah sesepuh sekali lagi. Melihat bahwa Jian Chen tidak punya rencana untuk menyerahkan keterampilan pertempuran, cahaya di mata tua itu menjadi dingin saat dia akhirnya kehilangan sedikit pun kesabaran. Palu di tangannya meledak dengan Sein Force berwarna biru saat dia membawanya ke Lightwind Sword untuk menghancurkannya. Sama seperti pedang angin ringan dan palu baja akan melakukan kontak, lintasan Lightwind Sword tiba-tiba membuat belokan yang tak terbayangkan hampir seolah-olah itu adalah piton. Menghindari palu, Lightwind Sword terbang lurus ke arah tenggorokan tetua. Pada saat yang sama, Jian Chen terbang ke depan seperti peluru keluar dari senapan saat ia terus melarikan diri. HMPH, pencapaian yang tidak signifikan. Penatua mencibir saat dia membawa palu kembali untuk memblokir Lightwind Sword. Dia membawa seluruh tubuhnya ke samping setengah meter dan membiarkan dirinya mengelak dari pedang. Pada saat kecil ini, Jian Chen sudah bergerak 50 meter sebelum menggunakan rohnya untuk memanggil Lightwind Sword kembali ke tangannya. Melihat Jian Chen sudah 50 meter jauhnya, mata si tua akhirnya merilis sejumlah besar niat membunuh. Seorang Sein belaka tidak lebih dari seekor semut yang lemah jika dibandingkan dengan Sein bumi.
seseorang yang dia tidak bisa diganggu untuk menatap mata. Melihat semut seseorang ini melarikan diri, ini memalukan. Ketika saya menangkap Anda akan memohon untuk mati. Penatua berteriak saat dia mengejar Jian Chen. Kecepatan seorang guru Sein Bumi lebih cepat daripada Jian Chen. Dalam waktu singkat, jarak 50 meter telah dipersingkat menjadi 20 meter. Kemudian, Jian Chen melemparkan Lightwind Sword di tangannya ke arah sesepuh dengan kecepatan yang menakjubkan. Mengenai serangan Jian Chen ini, Penatua memiliki kekuatan seorang guru Sein Bumi. Tapi dia masih tidak berani mengabaikannya lagi. Tubuhnya bergoyang ke samping dan menghindari pedang, tetapi dengan tindakan itu, kecepatannya telah melambat sebentar. Pedang angin ringan berbalik di udara dan menembak lurus pada sesepuh sekali lagi. Penatua itu terlihat marah sekarang. Palu baja di tangannya meledak dengan Sein Force saat dia membanting palu di belakangnya untuk mematahkan pedang angin ringan. Pedang angin ringan mengubah arah sekali lagi untuk menghindari serangan tetua. Bang! Kekuatan di balik pukulan Penatua itu luar biasa dan karena dia tidak dapat mengingat palu, senjata itu mengenai tanah dengan kuat. Akumulasi Sein Force di dalam senjata meledak keluar dan meninggalkan kawah selebar 2 meter di tanah. Jian Chen mengingat pedang angin ringan dan melanjutkan. Setelah itu, Jian Chen akan mengulangi proses ini. Saat dia berlari ke depan, dia akan mengendalikan pedangnya sehingga itu akan menunda kemajuan ke depan sesepuh itu. Ini berlanjut selama hampir 2 jam menaiki gunung yang besar. Tetapi pada akhirnya, Jian Chen tidak punya pilihan lain selain berhenti karena dia telah mencapai tepi tebing. Setelah lari liar ini untuk melarikan diri bersama dengan menggunakan rohnya untuk menunda Penatua dengan pedangnya, Jian Chen benar-benar kelelahan. Jika bukan karena kemauannya yang luar biasa untuk mendukungnya, dia akan lama runtuh. Setelah semua, menggunakan roh pedang mengkonsumsi energinya dalam jumlah besar. Saat ini, pakaian Jian Chen sudah basah dengan keringat dan punggung dengan darahnya. Karena pemborosan semangat ini, Jian Chen mulai merasa pusing hampir seolah-olah dia belum tidur selama seminggu. Saat ini, dia tidak ingin apa-apa selain tidur. Sialan semuanya, ini adalah tebing. Memaksa dirinya untuk tetap tegak, Jian Chen melihat keluar tebing dengan hati yang berat. Di matanya, sudah ada ekspresi putus asa. Kematian dia tidak takut, hanya saja dia tidak ingin mati seperti ini. Selain itu, di dunia ini, ia masih memiliki seorang ibu yang sangat ia cintai dan 2 saudara kandungnya yang sangat peduli padanya, Zhang Yanghu dan Zhang Yang Mingyu. Makhluk yang memalukan, kamu sudah bisa mati? Pada saat ini, suara menggelegar keluar dari belakangnya. Berbalik, Jian Chen hanya bisa melihat Penatua langsung mendatanginya dengan palu baja yang akan bertabrakan dengan punggungnya. Bang! Karena Jian Chen benar-benar kelelahan, dia tidak punya energi untuk menghindari pukulan tetua. Pada akhirnya, dia hanya bisa dikirim terbang di atas tebing dan masuk ke jurang di bawah. Melihat Jian Chen menghilang dari pandangan, wajah sesepuh tiba-tiba menjadi kosong. Kemarahan di kepalanya tiba-tiba menghilang saat dia mendapatkan kejelasan atas situasinya. Pada saat ini, dia akhirnya memperhatikan sisi tebing curam di depannya. Ada tebing di sini. Aku menabraknya di tebing. Ini sudah selesai, keahlian bertarungku. Melihat medan di bawah, ekspresi sesepuh berubah menyesal. Chapter 195. Lolos dari bencana. Jian Chen mengangkat kelopak matanya yang berat, hanya untuk melihat sosok buram di atasnya mulai cerah. Hal pertama yang harus diingat dalam benaknya adalah warna tanah dari genteng di atas kepalanya. Ada celah di ubin ini dan ada sarang laba-laba dengan laba-laba merangkak di seluruh. Mereka menikmati serangga yang tersandung di jaring mereka. Jian Chen mengabaikan gerakan laba-laba saat dia menoleh untuk melihat sekeliling dirinya. Yang bisa dilihatnya hanyalah interior ruangan tempat ia berbaring dengan beberapa titik gelap dan gelap. Namun,
dia masih bisa melihat pengaturan kecil di ruangan itu. Ruangan itu agak sederhana dalam hal pengaturan. Selain meja kayu tua dan bangku, tidak ada yang lain. Di lantai, jika tidak ditutupi oleh lempengan marmer, ada bidang tanah untuk membentuk sisa tanah. Apa tempat ini? Melihat lingkungannya, Jian Chen menjadi curiga meskipun begitu lelah. Segera menyadari rasa sakit di kepalanya. Kenangan tentang apa yang baru saja terjadi padanya sebelum dia jatuh segera datang menabrak benaknya seperti gelombang pasang. Jian Chen bisa mengingat bahwa itu dia telah dikirim terbang menuruni tebing oleh Earth Saint Master. Dia mendarat di badan air di bawah dan kehilangan kesadaran di sana. Tetapi apa yang terjadi setelahnya, dia tidak tahu. Aku tidak mati, jadi aku pasti diselamatkan oleh seseorang. Jian Chen dengan cepat sampai pada kesimpulan dengan gelombang kecil kebahagiaan. Pada awalnya, dia berpikir bahwa dia telah mati. Dia tidak menyangka akan hidup setelah jatuh dari tebing. Klan Harido dan klan lain yang menyerang saya di Phoenix City. Saya, Jian Chen, tidak akan memaafkan ini. Kenangan terus mengalir ke kepala Jian Chen sebagai kebencian besar memberdayakan cahaya di matanya. Kedua tangannya mengepal erat saat dia mengulangi nama-nama itu dan mengikatnya dalam hati. Saat Jian Chen meregangkan tubuhnya, gelombang rasa sakit mengalir di sekujur tubuhnya dan dia tidak bisa membantu tetapi mengeluarkan sedikit rasa sakit sebelum menjadi pucat. Saat rasa sakit berlalu, Jian Chen menarik napas dalam-dalam. Ketika dia berbaring di tempat tidur, dia fokus pada tubuhnya dan menyadari bahwa dia hanya mengenakan pakaian sederhana. Selain itu, dia juga bisa merasakan bahwa semua luka di tubuhnya telah dibalut. Lalu mata Jian Chen mendarat di pinggangnya dan datang ke realisasi yang mengejutkan, space belt-nya hilang. Di mana space belt saya? Jian Chen mulai panik sedikit. Semua barang miliknya, termasuk pusaka klan Bi yang diberikan kepadanya oleh ibunya dan cincin luar angkasa yang diberikan kepadanya oleh ayahnya, ada di dalamnya. Dia juga memiliki puluhan ribu koin ungu yang disimpan di space belt-nya. Jika dia kehilangan space belt-nya, maka hidupnya juga akan hilang. Ditambah lagi, space belt juga memiliki kelas 4 dan kelas 5 monster coresnya. Itu adalah hal yang paling penting untuk kultivasinya. Mata panik Jian Chen menyebar ke seluruh ruangan saat ia mencoba memindai space belt-nya. Namun dia hanya disambut dengan kekecewaan karena dia tidak dapat menemukan jejak tunggal space belt. Sebelum dia bisa berpikir lebih jauh tentang space belt-nya, sepasang langkah kaki terdengar menuju kamarnya. Pintu kayu bergeser terbuka ketika seorang pria mengenakan celana pendek masuk. Pria itu memiliki pandangan sederhana kepadanya yang membuatnya tampak agak rata. Ketika pria paruh baya melangkah ke dalam ruangan, dia memandang Jian Chen yang terjaga dengan tersenyum. Kamu akhirnya terbangun. Anda sudah tidur selama 2 malam penuh. Jika bukan karena Anda masih bernafas, saya akan berpikir Anda sudah mati. Jian Chen menatap pria itu dan bertanya, di mana space belt saya? Melihat ekspresi panik di wajah Jian Chen, pria itu tertawa lembut sebelum berjalan ke sisi yang berdekatan dari ruangan di mana sebuah lemari berada. Menjangkau untuk membukanya, dia mengeluarkan space belt yang tampak biasa dan berjalan kembali ke Jian Chen. Space belt Anda ada di sini. Anak muda, jangan khawatir, saya belum menyentuh barang Anda sama sekali. Dia kemudian menggeser space belt ke arahnya. Mengambil space belt kembali, Jian Chen segera memeriksa barang-barangnya sebelum menyadari hal-hal yang lebih penting belum disentuh dan menghela napas lega. Melihat kembali ke pria itu, Jian Chen memiliki ekspresi yang lebih lembut saat dia berbicara. Apakah kamu yang menyelamatkan saya? Pria itu duduk di kursi dekat ranjang Jian Chen dan tertawa. 2 hari yang lalu, aku pergi ke sungai untuk memancing. Hanya untuk melihat tubuhmu yang berdarah melayang. Karena kamu belum mati, aku hanya harus membawamu kembali. Yang ini, terima kasih sudah menyelamatkanku. Jian Chen memiliki tampilan yang sangat berterima kasih saat dia berbicara dengan kejujuran murni. Pria itu mengangguk,
tidak perlu berterima kasih padaku, anak muda. Anda benar-benar memiliki tekad yang luar biasa. Melihat luka berat pada Anda, saya pasti berpikir Anda akan mati. Luka di punggungmu sendiri begitu dalam sehingga tulang-tulangnya bisa terlihat. Saya sudah berumur panjang, tetapi saya belum pernah melihat cedera pada seseorang yang masih bernafas. Ah, ya, anak muda, kamu sudah tidur selama 2 hari penuh. Anda pasti lapar. Biarkan aku mengambilkanmu makanan. Pria itu berbicara. Jian Chen mengangguk. Kalau begitu aku akan mengandalkan paman. Setelah 2 hari penuh pantang makanan, Jian Chen agak lapar. Setelah itu, pria itu memberi Jian Chen semangkuk nasi dengan lauk daging. Setelah makan, rasa lapar di perut Jian Chen puas. Tetap saja, dia merasa lelah, jadi lelaki itu meninggalkannya untuk tidur. Setelah pria itu pergi, Jian Chen menutup matanya dan perlahan-lahan mencoba untuk mendapatkan kembali semangat yang telah dia gunakan. Ketika dia dikejar oleh sesepuh, pedang roh Jian telah mengambil jumlah ekstrim dari jiwanya. Meskipun dia punya 2 hari untuk istirahat, Jian Chen hanya mendapatkan jumlah minimal. Itu bukan masalah besar sama sekali. Saat ini, dia perlu memulihkan keadaan roh yang optimal sebelum dia bisa menggunakan kekuatan Saint Light untuk menyembuhkan. Ketika Jian Chen pulih semangatnya, pria itu datang untuk mengunjungi beberapa kali. Namun ketika Jian Chen tidur, dia tidak mengganggunya lagi. Dengan cepat, malam tiba ketika Jian Chen berbaring di tempat tidur selama lebih dari 4 jam tanpa bergerak sama sekali. Sampai pagi berikutnya, Jian Chen hanya bisa menutup matanya dan mencoba yang terbaik untuk memulihkan semangatnya. Setelah seluruh malam pemulihan, jumlah roh yang telah pulih adalah sekitar 80% dari normal. Namun, dengan luka yang dia terima 2 hari sebelumnya, jika dia tidak memiliki suhu dan keamanan yang hangat pada hari-hari itu, akan sangat sulit untuk memulihkan begitu banyak semangat dengan kecepatan optimal. Setelah itu, Jian Chen mulai menggunakan Light Saint Force untuk menyembuhkan lukanya. Chapter 196. Roscoe. Cahaya putih susu yang kuat dari Saint Force cahaya menyelimuti seluruh tubuh Jian Chen saat cahaya aneh perlahan memasuki tubuhnya. Pada saat itu, daging di seluruh tubuhnya sedang diperbaiki. Karena itu siang hari, cahaya-cahaya Saint Force agak sulit dilihat, jadi Jian Chen tidak takut bahwa penggunaan rahasianya cahaya Saint Force akan bocor. Bahkan jika seseorang datang, Jian Chen akan segera diberitahu oleh kehadiran mereka untuk menghentikan aliran Saint Force cahaya. Pada saat ini, roh Jian Chen telah sepenuhnya pulih, jadi ketika dia mulai mengendalikan Saint Force cahaya, jumlah waktu yang dia bisa kendalikan pasti akan lama, dan kualitas cahaya Saint Force akan kaya. Pada saat 2 jam berlalu, Jian Chen sudah hampir pulih sepenuhnya. Namun, menggunakan cahaya Saint Force masih ada harganya. Karena dia masih belum dalam kondisi prima, menggunakan cahaya Saint Force membuatnya merasa agak pusing dan dia terus-menerus ingin tidur. Jian Chen terus menyembuhkan dirinya sendiri sepanjang hari. Bangun lagi pada pagi kedua, Jian Chen berbaring di kehangatan tempat tidur untuk menyembunyikan kondisinya. Bagaimanapun, pria yang menyelamatkannya 2 hari yang lalu melihat betapa seriusnya cedera Jian Chen. Jika dia mencari tahu kondisinya saat ini, maka sifat cahaya Jian Chen Saint Force pasti akan terungkap kepadanya. Bahkan dengan bantuan obat-obatan, luka serius seperti yang diterima Jian Chen pasti akan membutuhkan waktu lebih dari 2 hari untuk sembuh. Karena alasan itu, Jian Chen menolak untuk turun dari tempat tidur dan menyembunyikan tubuhnya di bawah selimut. Selama dia menyembunyikan rahasianya, maka tidak ada masalah yang akan terjadi. Dia tahu bahwa Radiant Saint Master jarang terjadi di benua Tianyuan. Jika rahasia ini terungkap, maka ia akan terus-menerus diganggu oleh orang-orang. Berbaring di tempat tidur, Jian Chen diam-diam sembuh dengan menggunakan Saint Force cahayanya. Selama 2 hari terakhir,
Lelaki itu telah memberinya ramuan untuk membantu menyembuhkannya. Tetapi saat ini, dia sudah kehabisan Saint Force, pedang di dalam dantiannya telah direduksi menjadi versi yang lebih gelap juga. Dengan cepat, sore datang dan Jian Chen bisa mencium aroma harum makanan yang melayang ke ruangan. Berderit, pada saat itu, pintu kayu ke kamar itu terbuka dan pria paruh baya itu masuk ke kamar, berhenti hanya di samping tempat tidur. Melihat Jian Chen yang terpejam, pria itu menghembuskan udara dan bergumam, "Ai, dia sudah tertidur selama 2 hari lagi tanpa bangun untuk makan sekalipun. Bahkan dengan cedera yang parah ini, saya tidak terlalu yakin berapa lama dia akan bertahan." Sangat disayangkan bahwa desa miskin ini tidak dapat menemukan obat yang lebih kuat. Pria itu menggelengkan kepalanya tanpa daya sebelum berjalan keluar dari ruangan. "Paman." Tiba-tiba, suara lemah terdengar memanggil dari belakang. Pria itu menjadi kaku sebelum berputar-putar untuk melihat Jian Chen dan berseru dengan gembira, "Nak, kau akhirnya bangun. Setelah jatuh pingsan lagi, saya takut Anda tidak akan pernah bangun lagi." Mendengar itu, Jian Chen tersenyum, "Yang ini maaf, saya sudah membiarkan paman khawatir." "Jangan khawatir, selama kamu bangun, semuanya baik-baik saja. Paling tidak hidup Anda masih baik dan aman." "Betul, Anda belum makan dalam 2 hari, saya yakin Anda lapar. Biarkan saya membawakan Anda sesuatu untuk dimakan." Dengan itu, pria itu berbalik dan berjalan keluar dari ruangan sekali lagi. Dengan cepat, semangkuk nasi panas dengan sepiring daging disajikan oleh pria itu. "Kita hanya berada di desa kecil di pegunungan, jadi yang terbaik yang biasanya kita dapatkan adalah daging binatang buas yang kita temukan di pegunungan. Karena Anda terluka, sebaiknya Anda makan daging untuk menyembuhkan tubuh Anda dengan benar." "Yang ini, terima kasih, Paman sangat." Jian Chen perlahan-lahan naik dari tempat tidur. Setelah melihat gerakannya, pria itu langsung mulai, "Hei, jangan bergerak, Anda terluka dan bergerak hanya akan memperburuknya." Dengan itu, tangannya meletakkan makanan di atas meja dan pergi untuk mendukung Jian Chen. Jian Chen tersenyum, "Meskipun saya terluka, setelah 2 hari istirahat, kesehatan saya telah stabil. Bergerak sedikit saja tidak masalah sekarang." Melihat bagaimana Jian Chen tidak memiliki masalah duduk dengan benar, pria itu memiliki ekspresi kekaguman di wajahnya. "Anak muda, kekuatanmu tentu saja dari posisi yang layak untuk dapat duduk begitu cepat setelah luka yang menyedihkan itu." Jian Chen menatap pria itu dengan pandangan dalam. "Paman, akan terlihat bahwa kamu sendiri cukup aneh. Saya menganggap Anda pernah bepergian ke benua sebelumnya juga." "Ai." Pria itu menghirup udara seolah-olah kata-kata Jian Chen telah menghantam pukulan berat. Wajahnya menunjukkan ekspresi sedih. Setelah terdiam beberapa saat, pria itu berbicara sekali lagi. "Sejujurnya, 10 tahun yang lalu, saya juga adalah seorang tentara bayaran di tingkat Master Saint Tengah. Saya bepergian dengan beberapa saudara lelaki yang menderita kebakaran dan hujan bersama saya. Tetapi suatu hari ketika mengangkut beberapa barang berharga, kami bertemu dengan sekelompok bandit yang mengubah hidup saya selamanya. Kelompok bandit itu benar-benar kuat. Setelah pertempuran sengit kami mengusir para bandit, tetapi pihak kami telah membayar mahal. Senjata Sein saya dihancurkan oleh bandit yang lebih kuat, dan meskipun saya tidak mati, saya kehilangan kemampuan untuk berkultivasi dan keseluruhan kekuatan saya. Saya tidak lebih dari seorang yang cacat. Karena itu, saya datang ke desa ini untuk mengasingkan diri dari dunia." Mendengar itu, Jian Chen terdiam juga. Dia bisa sepenuhnya memahami emosi di dalam hati pria itu. Untuk beralih dari tentara bayaran yang melakukan perjalanan ke benua Tianyuan menjadi orang cacat yang tidak bisa mengolah, ini adalah siksaan kejam yang bahkan orang paling ambisius lebih memilih mati daripada hidup dan menderita. Dengan itu, Jian Chen terus mengobrol dengan pria itu sambil makan. Ketika mereka berbicara, Jian Chen mengetahui nama pria itu, Roscoe. Roscoe berusia sekitar 40 tahun ini.
Sejak dia memiliki Sein Weaponnya hancur dan menjadi cacat, dia tiba di desa dan menikahi seorang wanita dari desa yang berdekatan. Mereka kemudian melahirkan seorang putra dan putri yang keduanya berusia 10 tahun. Setelah itu, Jian Chen datang untuk tinggal sementara di dalam rumah mereka. Namun, dia tidak menyebutkan bahwa lukanya sekarang benar-benar sembuh, jadi dia berbaring di tempat tidur sepanjang hari. Roscoe akan membiarkannya beristirahat sebagian besar. Meskipun, secara rahasia, Jian Chen akan duduk tegak dan terus memperbaiki Sein Force-nya. Meskipun Jian Chen telah menghabiskan beberapa hari memperbaiki Sein Force-nya di Phoenix City, dia masih belum sepenuhnya menyingkirkan efek samping dari menggunakan core monster untuk mengolah. Dalam sekejap mata, Jian Chen telah menjadi penduduk desa selama setengah bulan. Dalam setengah bulan itu, Roscoe telah tumbuh untuk menghormati Jian Chen dan sering membiarkannya beristirahat kecuali untuk memberinya makan 2 atau 3 kali sehari. Chapter 197. Desa Gunung Kecil. 10 hari kemudian, Jian Chen akhirnya bisa meninggalkan tempat tidurnya dan berdiri di tanah. Melihat ke bawah untuk mengamati pakaian yang telah dia kenakan, dia memperhatikan bahwa ini harus menjadi apa yang biasanya Roscoe kenakan, karena itu agak besar pada Jian Chen. Mengambil satu set pakaian baru dari dalam space belt-nya, ia melepas pakaian lama Roscoe dan segera mengenakan set baru. Kemudian dengan ekspresi tercengang, dia akhirnya menyadari sesuatu telah terjadi pada kulitnya. Kulitnya yang biasanya pucat sudah tidak putih lagi. Sekali lagi berubah menjadi merah seperti ketika Tousan Immunity pertama kali maju selangkah. Pemandangan yang aneh untuk dilihat. Melihat warna kulitnya, Jian Chen masih sesaat. Dengan pemandangan aneh seperti ini, bahkan setelah mengalaminya sesaat, Jian Chen masih bingung. Setelah itu, Jian Chen mengguncang dirinya sendiri dan memikirkan semua informasi relevan yang telah diperolehnya. Anti racun dari ular emas bergaris perak seharusnya hanya mengubah kulitku merah lagi untuk sesaat setelah akhirnya menyatu. Mungkinkah saat saya beristirahat selama 10 hari ini, 1000 kekebalan tubuh akhirnya mencapai kondisi sempurna? Jian Chen berpikir pada dirinya sendiri dengan beberapa kebahagiaan. Sejak dia menyerap racun anti dari darah ular emas bergaris perak sampai sekarang, 1 tahun telah berlalu. 1000 kekebalannya akhirnya mencapai kondisi sempurna. Saat ini adalah saat dia akhirnya bisa mengatakan dia memiliki 1000 kekebalan. Mulai saat ini, aku tidak perlu lagi takut racun beracun lain yang mungkin kutemukan selama itu tidak mengungguli ular emas bergaris perak dalam keracunan. Jian Chen berpikir dengan gembira. Di seluruh area benua Tianyuan, racun dari ular emas bergaris perak dapat dianggap sebagai salah satu yang paling beracun. Semua orang tahu betapa beracunnya itu di alam, dan tidak ada banyak racun lain yang bisa mengalahkannya dan karenanya lebih jarang ditemukan. Menurut buku-buku itu, setelah mencapai kondisi sempurna, Tousan Immunity akan mengubah kulit menjadi merah selama sebulan sebelum kembali ke warna kulit aslinya. Tetapi buku-buku itu tidak mengatakan bahwa kulitku akan menjadi semerah ini. Jian Chen bergumam pada dirinya sendiri. Sangat memalukan bahwa dia tidak memiliki cermin. Jika tidak dia akan bisa melihat betapa merah wajahnya. Setelah berganti pakaian menjadi satu set baju baru dari space belt-nya, Jian Chen melipat pakaian itu dari Roscoe dan meletakkannya di sisi tempat tidur sebelum berjalan keluar. Dengan suara berderit, Jian Chen membuka pintu mode lama untuk melihat sinar matahari masuk ke dalam ruangan, menerangi dengan baik. Saat ini matahari sudah berada di titik tertinggi di langit, artinya siang hari. Di luar ruangan ada halaman kecil yang memiliki banyak sarang laba-laba seperti retakan yang menembus tanah yang kotor. Tepat secara diagonal di seberang Jian Chen ada beberapa rumah kayu, dan bahkan yang lainnya lari ke gubuk agak jauh. Di bawah sinar matahari, beberapa anak kecil berlarian dan tertawa ketika mereka bermain.
Keluar dari rumah kayu yang menampungnya selama setengah bulan, Jian Chen akhirnya melihat seperti apa tempat ini. Itu adalah sebuah desa kecil di pegunungan yang memiliki lebih banyak rumah daripada yang bisa dilihat mata, tetapi penghuninya sendiri tidak bisa dilihat. Roscoe, panen hari ini sudah cukup bagus. Ini masih sore dan kami sudah menangkap 2 binatang buas. Ini sudah cukup untuk memberi makan seluruh desa kami selama beberapa hari. Benar, sepertinya kita tidak perlu pergi berburu besok. Kami akan bisa makan dan bergembira selama 2 hari setidaknya untuk bersantai. Jika keberuntungan kita di masa depan sama baiknya dengan kekayaan kita hari ini, maka masa depan kita pasti akan cukup nyaman. Suara 2 orang yang bercakap-cakap mencapai telinga Jian Chen, yang menoleh untuk melihat speaker, hanya untuk melihat Roscoe dan beberapa lentera lainnya melihat orang-orang berjalan dari kejauhan. Di atas bahu 2 pria adalah bangkai binatang buas raksasa. Hanya dengan melihat salah satu dari binatang buas ini dapat menunjukkan bahwa mereka setidaknya memiliki berat 100 kg. Pada saat ini, Roscoe menyadari bahwa Jian Chen berdiri di depan mereka. Dengan teriakan yang jauh, dia menyapanya, "Hei, anak muda. Apakah luka Anda sudah sembuh dengan cukup baik sehingga Anda bisa berjalan?" Petik 2. Jian Chen tersenyum dan berkata, "Yang ini terima kasih paman atas perhatiannya. Setelah menerapkan begitu banyak obat yang baik beberapa hari terakhir ini, luka saya hampir sepenuhnya pulih." Teman-teman Roscoe akhirnya memandang Jian Chen sesaat sebelum seseorang tersenyum. "Roscoe, aku pernah mendengar bahwa beberapa waktu yang lalu kamu menyelamatkan seorang pria dari sungai. Mungkinkah ini orang yang Anda selamatkan?" Roscoe mengangguk sambil tersenyum. Dengan cepat, semua orang telah tiba di sebelah Jian Chen saat Roscoe mengarahkan jarinya ke Jian Chen. "Adik kecil ini di sini adalah Jian Chen. Meskipun usianya cukup muda, Anda tidak boleh meremehkannya sama sekali. Hidupnya hampir diambil darinya. Dengan luka yang serius, aku percaya bahwa dia akan mati. Saya tidak berpikir bahwa hanya setelah beberapa hari, dia akan berdiri tepat di depan kami sepenuhnya sembuh. Ini adalah sesuatu yang bahkan tidak akan bisa saya lakukan." "Oh, benarkah itu?" Adik laki-laki di sini sepertinya tidak terlalu luar biasa. Mendengar itu, beberapa lelaki semua membuka mulut untuk tertawa, tetapi semuanya baik-baik saja. Roscoe memandang Jian Chen, "Adikku, izinkan saya memperkenalkan Anda kepada semua orang. Pria ini di sini adalah Fang Yungang, pria di sini adalah Cheng Liran, dan yang di sana bernama Qiu Chuji." Jian Chen tersenyum saat dia menangkupkan tangannya sebagai tanda salam kepada orang-orang yang baru diperkenalkan ini. "Kamu sudah kembali? Oh, tampaknya panenmu hari ini cukup bagus untuk memburu 2 binatang buas dalam waktu sesingkat ini." Mendengar ini, suara seorang wanita memanggil dari belakang ketika seorang wanita berpakaian sederhana dengan wajah yang agak biasa berjalan keluar dari salah satu rumah. "Adik laki-laki, ayo, biarkan saya memperkenalkan Anda sejenak." Roscoe menepuk bahu Jian Chen saat dia menunjuk wanita paruh baya yang mendatangi mereka. "Ini istriku, Feng Hui. Yang ini menyambut Anda, kakak perempuan." Jian Chen menyambutnya dengan hormat. Ini adalah pertama kalinya Jian Chen melihat seperti apa rupa istri Roscoe. Bahkan setelah setengah bulan tinggal di rumah mereka, dia hanya bisa mendengar seperti apa suaranya. Feng Hui menatap wajah Jian Chen dan tersenyum. "Sungguh pemuda yang tampan. Aku sudah lama tahu tentang pemuda yang diselamatkan Roscoe, tapi ini adalah pertama kalinya aku benar-benar melihatmu. Saya tidak berpikir bahwa Anda akan menjadi pemuda yang tampan. Tetapi mengapa wajah Anda begitu merah?" "Ah, benar juga, adik laki-laki. Selama beberapa hari terakhir saya perhatikan bahwa wajah Anda menjadi semakin merah. Apakah Anda yakin Anda baik-baik saja? Apakah luka Anda memberi Anda semacam penyakit?" Roscoe bertanya dengan prihatin. "Jangan khawatir, Paman. Ini pasti efek setelah obat yang saya gunakan. Saya akan baik-baik saja." Jian Chen melambaikan keprihatinan Roscoe. "Ah, bagus kalau begitu.
Roscoe menenangkan dirinya sebelum melanjutkan untuk berbicara. Sekarang saatnya makan. Adik laki-laki, karena kamu sudah sembuh dengan baik, mengapa kamu tidak ikut makan bersama kami? Chapter 198. Promosi dalam kekuatan. Di dalam rumah kayu yang dibersihkan dengan baik, Jian Chen duduk bersama keluarga Roscoe di sekitar meja kayu untuk makan siang. Makanannya agak sederhana, beberapa piring sayuran dan sepiring besar daging binatang buas. Roscoe memiliki keluarga beranggotakan 4 orang, dia, istrinya, dan 2 anak mereka, yang keduanya berusia sekitar 10 tahun. Di meja makan, Roscoe dan istrinya terus mengobrol dengan Jian Chen, sementara tidak pernah menyebutkan topik bagaimana Jian Chen sampai terluka. Sebaliknya, mereka hanya berbicara tentang peristiwa menarik apa yang telah terjadi di benua Tianyuan. Benua itu relatif berbahaya. Istri Roscoe, Feng Hui, tumbuh di desa dan tidak pernah meninggalkannya. Meskipun pernah menjadi tentara bayaran, ketika Sein Weaponnya telah dihancurkan sehingga membuatnya menjadi cacat, Roscoe telah hidup dalam pengasingan di desa ini selama sisa hidupnya. Sejak saat itu, dia tidak pernah berkelana keluar desa dan karenanya tidak pernah mendengar sesuatu yang baru tentang dunia luar. Jian Chen hanya melakukan perjalanan ke Tianyuan benua selama 1 atau 2 tahun, dan dia terutama tinggal di kota-kota yang lebih terpencil. Namun, ia mampu menjawab sebagian besar pertanyaan yang Roscoe dan istrinya miliki sementara juga berhasil menjawab pertanyaan sesekali dari anak-anak. Setelah makan, Roscoe mengajak Jian Chen berkeliling desa untuk tur kecil untuk memperkenalkannya kepada orang-orang desa dan membiasakan diri dengan sejarah desa. Desa ini dulunya bernama Desa Huang dengan sejarah lebih dari 100 tahun. 100 tahun yang lalu, sebuah keluarga dengan nama keluarga Huang mendirikan desa ini dengan hanya beberapa pemukim. Meskipun butuh sekitar 100 tahun untuk mengembangkan diri, itu tidak pernah melampaui 30 keluarga. Total populasi tetap sekitar 100 orang, dan selain dari orang tua, anak-anak, dan istri, hanya ada sekitar 30 hingga 40 pria yang kuat. Desa ini telah bekerja untuk bertahan hidup dengan bertani di tanah, sementara sesekali seorang pemuda yang kuat akan berburu di hutan untuk membunuh beberapa binatang buas atau ikan untuk makanan di sungai. Selain itu, desa akan mengisolasi diri dari urusan dunia luar. Dalam satu sore, Roscoe telah memimpin Jian Chen di sekitar seluruh desa dan memperkenalkannya kepada hampir semua orang di desa sebelum menyebutnya sehari. Pada malam hari, Roscoe membawa Jian Chen kembali ke rumah dan 5 orang duduk di meja sekali lagi untuk makan malam. Seperti makan siang, makan malam itu relatif sederhana dengan semangkuk besar nasi dan beberapa sayuran. Pada suatu saat makan malam, bocah laki-laki yang duduk di sebelah Jian Chen mengangkat kepalanya dan berbicara dengan malu-malu, "Brother Jian Chen, saya mendengar ayah berkata bahwa Anda benar-benar luar biasa." Mendengarkan kakaknya berbicara, gadis kecil di sebelah Fang Hui mengangkat kepalanya juga dengan mata hitamnya yang dipenuhi rasa ingin tahu. Bocah lelaki ini bernama Roger, dan nama gadis itu adalah Rock. Mereka berdua adalah anak-anak Roscoe dan Fang Hui. TL catatan, kedua anak memiliki nama yang sama dalam bahasa Cina. Mendengar ini, mata Jian Chen tertuju pada anak itu dan tertawa. "Roger kecil, dunia luar sangat luas dan ada banyak orang yang lebih hebat daripada saudaramu, Jian Chen. Ketika Anda bertambah tua dan kuat, Roger, Anda harus pergi ke dunia luar dan melihatnya sendiri." Lalu saudara Jian Chen menentang ayah, "Siapa yang lebih kuat?" Mendengar jawaban Jian Chen, putri Roscoe, Rock tidak bisa menahan diri untuk bertanya dengan rasa ingin tahu. Roscoe mulai tertawa sebelum berbalik untuk melihat putrinya. "Nak, jangan meremehkan saudara Jian Chen. Meskipun dia jauh lebih muda dari ayahmu, dia jauh lebih hebat daripada aku." Istri Roscoe, Fang Hui tiba-tiba bersinar di matanya ketika dia berkata, "Ah, Jian Chen,
jika kamu tidak keberatan hidup kita yang miskin di sini, mengapa kamu tidak tinggal di sini bersama kami? Benua Tianyuan berbahaya, tetapi desa di sini sangat damai dan aman. Suatu hari, saya bahkan dapat membantu memperkenalkan Anda kepada seorang wanita cantik di desa berikut. Jian Chen tersenyum kecil ketika memikirkan kata-kata Fang Hui dengan pikiran rahasia tentang ketidaksetujuan. Yang ini terima kasih atas gagasan kakak perempuan. Tetapi saya masih memiliki banyak hal yang harus dilakukan di dunia luar. Jadi untuk alasan itu, yang ini tidak akan tinggal di sini lebih lama dari yang diperlukan, jawabnya dengan senyum pahit. Tidak apa-apa, setiap remaja putra memiliki hal-hal yang perlu mereka lakukan. Untuk anak muda seperti Jian Chen, mereka harus melakukan perjalanan sedikit lebih lama ke benua dan menikmati dunia. Jangan berjalan membabi buta di daerah seperti ini. Roscoe berbicara kepada Jian Chen. Dia telah melakukan perjalanan dunia sebagai tentara bayaran sendiri, jadi dia tahu bagaimana perasaan Jian Chen tentang ide ini. Fang Hui menatap Roscoe dengan tatapan kecewa. Dalam benaknya, jika dia bisa menemukan wanita baik untuk menikah dengan Jian Chen, dia akan tinggal di desa ini dan dengan demikian membantu orang-orang lain di desa pergi berburu. Dengan cara ini, panen yang sehat akan terjamin. Setelah makan malam, Jian Chen kembali ke kamar kecilnya untuk beristirahat hari itu. Kamar ini awalnya dimaksudkan untuk menyimpan sampah. Tetapi dengan Jian Chen menempati kamar sementara, Roscoe telah membersihkan ruangan. Demi membiarkan Jian Chen beristirahat, Roscoe telah menempatkan tempat tidur di dalamnya. Menutup pintu ke kamarnya, Jian Chen duduk bersila di tempat tidurnya dan mengeluarkan beberapa core 3 monster dari dalam belt space-nya untuk diolah. Sebelum setengah bulan istirahat, Jian Chen telah melakukan yang terbaik untuk menghilangkan bahaya tersembunyi di tubuhnya. Setelah itu, dia sekarang sekali lagi bebas untuk mencoba meningkatkan kekuatannya tanpa perlu khawatir tentang meningkatkan kekuatannya terlalu cepat atau bahwa elemen mengamuk dari core monster menambah bahaya tersembunyi. Jian Chen terus menyerap energi dari dalam inti rakasa dengan kecepatan yang mengerikan. Saat itu memasuki tubuhnya, elemen mengamuk dalam aliran energi segera diserap ke dalam Qian dan cahaya ungu di dalam dantiannya bersama dengan sejumlah energi yang baik. Mungkin itu karena Jian Chen mengambil energi dalam inti rakasa pada tingkat yang lebih cepat dan lebih efisien dari sebelumnya. Tetapi dantian juga menyerap energi pada tingkat yang lebih besar dari sebelumnya juga. Pada saat ini, Jian Chen dapat mengambil sekitar 10 hingga 20% dari total energi dalam inti monster, dibandingkan dengan 1% terakhir ketika dia adalah seorang Saint biasa. Saat ini, Jian Chen sangat ingin meningkatkan kekuatannya sehingga akan mencapai tingkat Saint besar. Selama beberapa hari berikutnya, Jian Chen tidak meninggalkan kamarnya dan terus berkultivasi. Meskipun dia akan pergi untuk makan setiap 2 atau 3 hari bersama keluarga, karena dia adalah seorang Saint, sekarang dia tidak perlu makan setiap hari seperti orang kebanyakan. Chapter 199. Terobosan lain. Dalam sekejap mata, Jian Chen telah menghabiskan setidaknya 1 bulan di desa Huang. Pada bulan itu, Jian Chen jarang keluar dari kamarnya, memilih untuk menghabiskan sepanjang hari di kamarnya untuk berkultivasi dengan tenang. Setiap 2 atau 3 hari, kadang-kadang setiap 4 hari, ia akan makan bersama keluarga. Tetapi selain itu, ia tetap berada di dalam ruangan dan setelah selesai makan, ia melanjutkan kultivasinya. Menuju ke desa itu sendiri bahkan lebih jarang. Setelah menghabiskan setengah bulan dalam budidaya, Saint Force Jian Chen telah dengan mudah meningkat kekuatannya dengan mengorbankan melalui beberapa core monster dengan cepat. Namun, dia masih memiliki jumlah yang cukup besar dari kelas 3 dan 4 monster cores bersama dengan core monster dari Space Belt dari Great Saint Master yang dia bunuh kembali di Phoenix City. Dengan begitu banyak core monster, dia tidak takut kehabisan mereka.
Masih ada 2 monster cores kelas 5 di dalam space ringnya juga yang lebih baik daripada lebih dari 100 cores monster kelas 4. Jumlah inti monster yang besar ini pasti akan membantunya membawanya ke alam Great Saint Master. Saat ini, Jian Chen berada di puncak tingkat Peak Saint Master. Satu-satunya hal yang mencegahnya mencapai level Saint Agung adalah batas yang lemah. Pada titik akhir ini, Jian Chen tidak berani berhenti berkultivasi. Membuka kelopak matanya, ada pandangan tenang di matanya dengan hanya sedikit emosi. Hanya perlu waktu 1 bulan lagi sebelum dia bisa menerobos. Sangat memalukan bahwa bahaya tersembunyi di tubuhnya sebelum menunda terobosannya. Begitu dia menerobos ke tingkat Great Saint Master, membalas dendam pada klan Tian Xiong di kota Wake akan dimungkinkan. Mengambil napas dalam-dalam, Jian Chen menenangkan tubuhnya dan mengeluarkan selusin cores rakasa kelas 4 lainnya dari dalam sabuk angkasa dan menempatkannya di antara kakinya untuk kebutuhan kultivasinya. Karena dia berada di titik kritis sebelum terobosan, jumlah energi yang dia butuhkan sangat besar. Pada saat yang sama, dia tidak akan punya waktu untuk terus mengeluarkan inti monster dengan inti monster dari Space Belt-nya. Jadi dia perlu memiliki sejumlah besar dari mereka di tangan. Dengan semua persiapan yang dilakukan, Jian Chen memegang inti rakasa kelas 4 di masing-masing tangannya saat dia menutup matanya dan memasuki keadaan meditasi. Menutup matanya, 1 hari lagi berlalu untuk Jian Chen. Sore berikutnya, Roscoe duduk bersama istri dan anak-anaknya di meja makan siang. Jian Chen ini terlalu keras bekerja pada kultivasinya. Sudah setengah bulan, dan dia hanya keluar setiap 3 hari untuk makan. Saya tidak tahu bagaimana dia berhasil menanggung ini, tapi sudah 4 hari ini dan dia belum keluar dari kamarnya sekalipun. Aku khawatir dia membuat dirinya sakit. Fang Hui menatap pintu tertutup ke kamar Jian Chen dengan ekspresi khawatir di wajahnya. Roscoe menertawakan kata-katanya, Fang kamu belum pernah melakukan kontak dengan Saint Force, tetapi itu adalah kekuatan yang luar biasa namun misterius. Jian Chen setidaknya 100 kali lebih banyak bekerja keras daripada saya, tetapi dia masih tidak akan bekerja sampai jatuh sakit. Sedangkan untuk tidak makan, itu tidak perlu dikatakan juga. Di Tianyuan Benua, para ahli yang lebih kuat bisa pergi 10 hari tanpa makan tanpa masalah. Saya sendiri kadang-kadang akan pergi tanpa makan bersama rekan-rekan saya selama 5 hari dan masih bisa menangkis para bandit dengan keganasan naga dan vitalitas seekor harimau. Fang Hui mengangkat hidungnya dengan jijik. Kamu adalah kamu, dan Jian Chen adalah Jian Chen. Jangan lupa bahwa waktu adalah ketika Anda berusia 30 tahun. Jian Chen hanya seorang pemuda berusia 20 tahun dengan tubuh yang secara fisik lebih lemah. Dengan cara apa tubuhnya dapat dibandingkan dengan perawakanmu pada waktu itu? Roscoe menghela nafas dan menjawab, Fang kamu belum pernah berjalan di benua, jadi kamu tidak akan tahu bagaimana ini bekerja. Izinkan saya menjelaskan hal ini kepada Anda. Kekuatan seseorang tidak ditentukan oleh berapa usia seseorang. Beberapa pria dengan bakat tetapi tidak ada kerja keras yang bisa menyingkat Saint Force mereka menjadi Saint Weapon setelah seumur hidup, dan beberapa pria dengan bakat dan bahkan sumber daya mungkin tidak akan pernah bisa mencapai level tinggi. Ambil desa Huang kami misalnya. Setelah lebih dari 100 tahun, orang terkuat di desa paling banyak adalah Saint besar. Banyak akademi di Tianyuan Benua memiliki standar di mana Saint besar adalah tingkat minimal untuk lulus setidaknya. Bahkan ada banyak pria yang bahkan tidak berusia 30 tahun yang memiliki tingkat kekuatan yang sama dengan kepala desa kami. Fang Hui mengangguk seolah dia mengerti. Meskipun apa yang kamu katakan sepertinya benar, kekuatan Jian Chen tidak bisa dikatakan dengan pasti, dia masih terlalu muda. Saat Roscoe hendak membuka mulutnya untuk menjelaskan sekali lagi kepada Fang Hui, angin kencang tiba-tiba terbang keluar dari kamar Jian Chen, menyebabkan kotoran beterbangan di mana-mana, termasuk makanan di atas meja. Sial, bagaimana mungkin tiba-tiba ada embusan angin yang besar?
Roscoe berteriak sebelum menuju ke pintu untuk menutupnya. Ayah. Ibu, mataku kotor, aku tidak bisa melihat. Rock membenamkan wajahnya di tangannya dan mulai menangis dengan air mata. Feng Hui bergegas ke tempat Rock berada dan mulai menghiburnya. Diam, jangan menangis, ibumu ada di sini. Biarkan ibu membantu Anda membersihkan mata Anda, buka perlahan untuk saya. Roscoe melihat kembali ke meja di mana semua hidangan sekarang penuh dengan tanah dengan sedikit kebingungan sebelum berbicara dengan serius kepada keluarganya. Kalian semua harus tinggal di sini, aku akan pergi dan memeriksa. Angin kencang ini terlalu mendadak, ini pasti pertanda bahaya. Membuka dan menutup pintu dengan cepat, Roscoe pergi. Di luar, badai yang tiba-tiba menyebabkan masalah di mana-mana. Debu terbang di sekitar langit dan menutupinya sehingga matahari yang ganas di atasnya nyaris tidak bisa bersinar di bawah kecuali beberapa sinar cahaya yang lemah. Beberapa pakaian yang digantung di luar hingga kering telah dikirim ke udara dan berkibar. Bahkan ubin di atap telah terangkat sedikit, sementara beberapa gubuk yang lebih tua telah sepenuhnya dihancurkan oleh angin kencang. Apa yang terjadi? Mengapa ada badai besar tiba-tiba? Betapa angin yang aneh ini, datang begitu tiba-tiba namun dengan sangat ganas. Dari kejauhan, para pria desa Huang semua keluar dari rumah mereka dengan kebingungan. Roscoe melihat sekeliling sebelum matanya mendarat di kamar kecil yang sedang diolah oleh Jian Chen. Matanya menyipit ketika dia menyadari bahwa semua debu telah berhembus dari arah kamarnya. Setelah melakukan perjalanan ke benua itu selama bertahun-tahun, Roscoe telah belajar untuk menyimpulkan sesuatu dengan cepat berkat pengalamannya sebagai santo guru. Matanya tumbuh lebih lebar ketika dia mulai berpikir tentang apa yang bisa menyebabkan angin kencang. Mungkinkah ini hasil dari kultivasi Jian Chen? Pikiran itu telah menyebabkan hati Roscoe goyah. Dia tahu apa yang mungkin terjadi untuk menghasilkan hasil seperti itu. 10 tahun yang lalu, ketika dia adalah seorang santo guru, dia telah mengalami ini sebelumnya dalam skala yang lebih kecil. Dia tidak bisa percaya bahwa Jian Chen akan sejak lama melampaui dirinya sedemikian rupa. Sungguh suatu kesalahan dalam penilaian, untuk berpikir bahwa anak muda seperti itu akan jauh melewati alam Saint Master. Dia harus berada di dunia Great Saint Master sekarang. Roscoe berpikir. Meskipun ia cacat, pengalamannya jauh lebih dari cukup untuk memahami apa yang baru saja dilakukan Jian Chen. Lihat semuanya, angin datang dari arah itu. Sebuah suara tua memanggil ketika semua orang melihat ke arah jari yang ditunjuk oleh si penatua. Mendengar ini, semua orang mempelajari arah yang telah ditunjukkan sebelum menyadari itu adalah rumah Jian Chen. Tetua desa benar, angin datang dari arah itu. Lihat saja, asap menyebar dari sana. Ayo pergi cepat kalau begitu. Benar, mari cari tahu apa yang terjadi. Pada akhirnya, sekelompok orang telah menuju ke area kamar Jian Chen. Seketika menyadari apa yang terjadi, Roscoe bergegas ke depan untuk memblokir mereka. Tetua desa, yang terbaik jika kita pergi ke tempat lain sekarang untuk menghindari mengganggu Jian Chen. Roscoe, apa sebenarnya yang terjadi di sini? Saya dapat melihat bahwa badai ini datang dari sini. Tetua desa bertanya kepada Roscoe dengan sedikit kebingungan. Wajah tuanya dipenuhi dengan ekspresi serius. Betul, Roscoe. Apa yang terjadi di ruangan itu? Apakah Anda menyembunyikan semacam harta karun? Tetua desa bertanya sekali lagi. Benar-benar, Roscoe, kamu harus jujur di sini. Jika Anda memiliki harta, Anda harus menunjukkannya kepada kami semua. Cepat dan biarkan semua orang melihat harta ini. Saya belum pernah melihat sesuatu yang bisa menyebabkan angin sepoi-sepoi. Ketika setiap orang bergabung, semua orang ingin melihat harta apa yang disembunyikan di dalam ruangan. Suara mereka masing-masing saling menangis. Semuanya diam. Roscoe tidak bisa membantu tetapi mencoba untuk menenangkan mereka. Tolong, jangan salah paham, semuanya. Saya tidak memiliki harta terpendam apapun.
Ini adalah hasil dari budidaya pemuda Jian Chen. Ini adalah sesuatu yang saya pahami setelah pengalaman saya menjadi pengembara dari Tian Yuan kontinen. Ini harus menjadi hasil budidaya Jian Chen yang hampir mencapai terobosan. Momen saat ini harus menjadi titik paling kritis. Jadi jika dia terganggu, maka hasil bencana mungkin terjadi untuk Jian Chen. Ayo sekarang, mari kita semua pergi dari daerah ini sehingga kita tidak akan mengganggu budidaya Jian Chen. Oh, jadi seperti itu? Tidak mungkin, saya pernah melihat Jian Chen sebelumnya. Tetapi saya tidak berpikir dia luar biasa untuk dapat memanggil angin seperti itu. Roscoe, apakah kamu mencoba menipu kita? Kerumunan bergumam dalam kebingungan. Mereka adalah orang-orang di desa dan tidak pernah sekalipun pergi ke benua Tian Yuan sehingga banyak orang di sana sangat curiga dengan sikap Roscoe. Mereka tidak percaya bahwa seorang pemuda seperti Jian Chen akan mampu memiliki kekuatan seperti itu. Bagi mereka, ini adalah misteri yang pantas untuk diteliti. Tetua desa memandangi ruangan tempat Jian Chen tinggal dengan ekspresi kaget sebelum menarik napas dalam-dalam. Semua orang, apa yang dikatakan Roscoe memang memiliki beberapa kelebihan. Tetapi apakah kata-katanya benar atau tidak, kita akan segera mengetahuinya. Biarkan kami menunggu sekarang dan menghindari mengganggu Jian Chen. Kata-kata tetua desa memiliki bobot yang sangat kuat di mata semua orang. Kata-katanya adalah sesuatu yang tidak berani dilawan banyak orang. Diam-diam, semua orang mulai berjalan kembali, tidak lagi berjalan menuju lokasi Jian Chen. Angin kencang terus meluluh lantakkan malapetaka dalam jarak yang lebih kecil beberapa ratus meter yang masih cukup untuk menutupi seluruh desa. Semua orang mundur sejauh 50 meter dan menyaksikan sedikit lebih lama. Setelah beberapa saat, para lansia, anak-anak, dan wanita semua pergi dan pria parubaya tetap tinggal untuk mengamati badai debu misterius. Saat ini, ada sekitar 100 orang di desa Huang. Semua orang yang cakap dibiarkan mengamati daerah itu dengan ekspresi aneh. Pemandangan di depan mereka bukanlah sesuatu yang akan menarik perhatian di benua Tian Yuan biasanya, tetapi untuk desa ini yang terputus dari seluruh dunia, ini sangat aneh. Mengapa saya merasa hati saya terasa semakin sakit? Ini ke titik di mana bahkan bernapas menjadi sangat sulit. Seorang lelaki tua tiba-tiba berkata dengan kebingungan ketika dia mengulurkan tangan untuk memijat dadanya. Ya, aku juga merasa dadaku pengap, sampai aku menjadi gelisah. Selain itu, saya merasa seperti membawa sesuatu yang sangat berat di punggung saya. Seorang pria parubaya menimpali. Saya juga, dadaku terasa sangat tertutup, seolah-olah ada batu besar yang menekan dadaku. Saya hampir tidak bisa bernapas. Aneh sekali, kalian juga merasakan sensasi ini? Saya pikir hanya saya yang merasakan gejala seperti itu. Aku juga punya perasaan ini. Saya juga, mendengar semua orang berbicara, jantung Roscoe berdetak kencang. Segera menyadari situasinya, dia berteriak, semuanya, pergi. Ini adalah udara yang tak terlihat yang hanya bisa dipancarkan oleh orang yang sangat kuat. Ini secara luas dapat mempengaruhi semua orang di sekitarnya. Beberapa ahli puncak bahkan dapat menggunakan udara ini untuk menyempitkan saluran udara orang dan mati lemas. Ekspresi semua orang berubah secara drastis, termasuk kepala desa yang lama. Mereka semua buru-buru mundur sampai mereka berada 100 meter jauhnya. Meskipun sebagian besar dari mereka bahkan tidak tahu apa udara ini, mereka jelas memahami satu hal. Beberapa ahli puncak dapat menggunakan udara ini untuk mati lemas secara langsung. Peng, tepat setelah semua orang mundur 100 meter, suara keras tiba-tiba terdengar. Rumah kayu kecil tempat tinggal Jian Chen langsung hancur berkeping-keping. Kemudian, sesosok manusia menerobos atap, menembak ke udara seperti peluru, dan mencapai ketinggian lebih dari 50 meter dalam sekejap mata. Jian Chen melayang sekitar 50 meter di udara, dan mengeluarkan peluit panjang ke langit. Suara itu beresonansi tanpa menahan diri di udara, melintasi jarak yang sangat jauh. Pada saat yang sama,
Sein Force yang kuat melonjak dan berkumpul di tangan kirinya. Dengan gelombang, bola energi cahaya murni sepenuhnya terbentuk dari Sein Force mendesing keluar dari tangannya dan pergi ke tanah yang jauh. Bang! Ketika bola energi cahaya menabrak tanah, ledakan besar bergema di udara, dan sejumlah besar asap dan debu mulai naik. Hanya setelah hilang, orang-orang terkejut menemukan bahwa lubang berdiameter 2-3 meter sekitar 5 meter telah terbentuk. Lonjakan Sein Force sekali lagi muncul, di tangan kanan Jian Chen kali ini. Itu dengan cepat mengembun menjadi pedang perak yang menembakkan sinar tajam saat menangkap sinar matahari, memaksa orang untuk berpaling. Pedang ini tampaknya bahkan lebih menyilaukan daripada matahari. Dalam sekejap cahaya perak menyala dan padam, pedang itu telah menembus udara secepat kilat. Sejumlah tajam sword ki bersama dengan cahaya menyilaukan memisahkan diri dari ikatan pedang, dan dengan cepat menembak ke tanah kosong 100 meter ke kejauhan dengan kecepatan secepat kilat. Itu diam-diam melewati batu padat, hanya menyisakan celah yang sangat tipis di permukaan. Sama sekali tidak ada tanda-tanda retak di daerah sekitarnya. Setelah serangan ini menembus, tubuh Jian Chen mulai perlahan-lahan turun ke tanah. Meskipun dia bisa melompat 50 meter dalam satu ikatan, dia hanya bisa tetap melayang di udara untuk sementara waktu. Jian Chen mendarat di tanah dengan sedikit senyum tipis di wajahnya. Itu adalah senyum kepercayaan diri. Setelah berkultivasi tanpa henti selama lebih dari setengah bulan, kekuatannya telah dengan mulus dipecah dari tingkat Peak Sein Master ke tingkat Great Sein Master. Master. Chapter 200. Kemalangan. 100 meter jauhnya, setiap orang di desa itu memandang Jian Chen dengan ekspresi kaget. Sebuah teriakan nyaring terdengar dan menyebar beberapa kilometer ke segala arah saat Jian Chen melompat 50 meter ke udara sebelum membanting tinjunya ke tanah, menyebabkan gelombang kejut yang sangat besar. Kotoran terbang ke udara ketika sekelompok penduduk desa semua menyaksikan pertunjukan ini dengan ekspresi lamban ketika mereka mencoba memahami apa yang terjadi. Dapat dikatakan tanpa berlebihan bahwa tampilan kekuatan ini jauh melampaui pengetahuan siapapun di sini. Mereka adalah orang-orang dari sebuah desa yang tidak pernah melakukan perjalanan ke benua atau mengetahui pengetahuan tentang seberapa kuat seorang Sein harus dapat menyebabkan efek seperti itu. Bahkan tetua desa mereka yang adalah Sein besar hanya tahu informasi dari dunia luar dari mulut ke mulut. Untuk melihat Jian Chen melompat 50 meter ke langit sebelum membawa tinjunya ke bawah untuk membuat kawah 100 meter, jelas yang pertama baginya. Pada saat ini, wajah setiap penduduk desa dipenuhi dengan ekspresi kaget yang ekstrim namun juga penuh dengan penyembahan. Ada banyak rasa hormat di mata mereka bercampur dengan ketidakpercayaan awal mereka. Meskipun mereka telah melihat peristiwa mengerikan ini dengan mata kepala mereka sendiri, mereka masih tidak percaya apa yang mereka lihat. Seorang pemuda lajang yang bahkan belum berusia lebih dari 20 tahun telah menyebabkan kehancuran seperti itu. Merasakan gelombang Sein Force menggema melalui dirinya, hati Jian Chen membengkak dengan sejumlah besar kepercayaan. Dengan kekuatannya saat ini, meskipun itu masih belum cukup untuk membela diri sepenuhnya terhadap Earth Sein Master, tetapi terhadap sekelompok Great Sein Master dia tidak akan dipaksa untuk terus-menerus melarikan diri dan tidak perlu menggunakan pedang rohnya sebagai pilihan terakhirnya. Jian Chen menatap Lightwind Sword di tangan kanannya. Setelah kenaikannya dari tingkat Sein Master, dia bisa dengan jelas mengatakan bahwa pedang angin ringannya juga telah mengalami beberapa perubahan. Pedangnya yang sekarang tampak lebih berkilau dari sebelumnya. Bilahnya hampir mirip dengan pantulan cermin tanpa noda yang mendistribusikan cahaya putih cahaya cemerlang. Cahaya pedang yang muncul di atas pedangnya tidak tampak seperti sesuatu yang terlalu luar biasa pada awalnya, tetapi cahaya itu sendiri dapat membelah batu dan menghancurkan logam dengan kekuatan yang tidak terbayangkan oleh siapapun. Selain itu, kekerasan Lightwind Sword juga telah jauh meningkat.
Jian Chen yakin bahwa kekuatannya sama sekali berbeda dari ketika dia adalah seorang Saint Master. Siapapun yang ingin mematahkan pedang dua jari selebar tangannya, akan menganggapnya sebagai tugas yang sangat menakutkan. Perlahan resorsi pedang kembali ke tubuhnya. Jian Chen melihat sekeliling dirinya hanya untuk melihat ruang rusak yang telah ditinggalkannya. Dengan ekspresi pahit di wajahnya, dia perlahan berjalan ke Roscoe yang berjarak 100 meter dan berbicara dengan sedikit penyesalan, "Paman, yang ini benar-benar minta maaf. Aku telah menghancurkan kamar yang kau pinjamkan padaku." Meskipun Roscoe sangat terkejut dengan kekuatan Jian Chen di dalam hatinya, dia adalah seorang tentara bayaran yang berpengalaman sehingga dia dengan cepat menenangkan emosinya. Menamparkan bahu Jian Chen, dia tertawa, "Jangan khawatir tentang itu. Ini tidak lebih dari sekedar ruangan, yang kita butuhkan adalah waktu dan dapat dibangun kembali." "Nak, aku benar-benar telah membuat kesalahan serius di sini. Aku tidak berpikir bahwa kamu akan sangat kuat karena kamu terlihat begitu muda." "Saya benar-benar sangat terkejut." Roscoe berbicara dengan nada gembira. "Haha, adik kecil Jian Chen terlalu sopan. Ini hanyalah sebuah ruangan kecil. Dalam 6 jam atau lebih yang baru dapat dibangun. Tetapi kekuatan yang baru saja diungkapkan saudara lelaki Jian Chen telah benar-benar membuka mata kita." "Semuanya, bukan begitu?" Tetua desa tertawa dengan ekspresi ramah. "Ya, itu betul." Mengikuti kata-kata tetua desa, setiap warga desa di belakangnya mulai berbicara dengan penuh kekaguman dan rasa hormat. "Ai." Pada saat itu, tetua desa mengeluarkan suara aneh sebelum menatap wajah Jian Chen dengan cermat sebelum bertanya dengan rasa ingin tahu. "Adik laki-laki Jian Chen, mengapa wajahmu putih? Saya ingat beberapa hari yang lalu, wajah Anda merah." Bergegas untuk memberikan jawaban, Roscoe dengan cepat berkata, "Haha, sesepuh desa, wajah saudara lelaki Jian Chen selalu pucat. Beberapa hari yang lalu ia menggunakan obat untuk tubuhnya yang membuat wajahnya memerah." Tetua desa mengangguk mengerti sebelum tertawa. Itu bagus. Putih adalah warna yang lebih baik pada wajah daripada merah. Saya tidak berpikir bahwa adik kecil Jian Chen di sini akan sangat kuat. Bukan hanya itu, tetapi juga agar sangat tampan. Dengan penampilan seperti ini, kamu bisa membuat semua wanita di dekatnya tergila-gila padamu." Semua orang tertawa terbahak-bahak ketika mereka semua memikirkan kata-kata penatua itu sebagai persetujuan. Tidak ada keraguan bagi mereka. Jian Chen sendiri tersenyum kecil. Kata-kata penatua itu menyebabkan dia tidak bisa berkata-kata. Tiba-tiba pada saat itu, perubahan tak terduga melewati wajah Jian Chen saat tubuhnya mulai bergetar hebat ketika sejumlah besar energi keluar dari tubuhnya tanpa terkendali. Sambil terhuyung mundur beberapa langkah, dia kemudian melompat beberapa meter jauhnya. Pada saat yang sama, wajah tampan dan pucat Jian Chen mulai berubah ungu dan kemudian warna biru. Bahkan matanya sudah mulai menampilkan dua warna di balik lapisan tipis kornea matanya. Roscoe telah didorong mundur sekitar 20 meter dari energi yang telah dilepaskan Jian Chen sebelum perlahan menstabilkan dirinya. Perlahan-lahan menoleh untuk melihat Jian Chen, dia segera menyadari keadaan dia saat ini. Dengan khawatir, dia bertanya dengan cepat, "Nak, ada apa?" Seluruh tubuh Jian Chen terus gemetar dan bergetar saat matanya terus berkedip di antara dua warna ungu dan biru. "Geget, babek. Semua orang, menjauh dari saya. Jangan dekat." Jian Chen meludah dengan susah payah sebelum duduk dan menutup matanya. "Apa yang salah? Ada apa dengan saudara Jian Chen? Apakah ada yang salah dengan kultivasinya? Apa yang terjadi pada saudara Jian Chen?" Kelompok penduduk desa bergegas untuk pergi karena mereka dengan berisik berteriak. Mereka juga melihat dengan kebingungan pada Jian Chen yang duduk. Wajah Roscoe juga penuh kebingungan. Dia telah menjadi Saint Master di masa jayanya sebelum Saint Weaponnya pecah dan mengubahnya menjadi lumpuh. Jadi setelah melihat keadaan apa yang dialami Jian Chen, dia menyadari apa masalah yang muncul dalam kultivasi Jian Chen. Kembali,
Kita semua harus kembali sekarang. Sampai anak itu bangun, kita semua harus tetap diam untuk saat ini untuk menghindari mengganggunya. Roscoe berbisik kepada yang lain sebelum membimbing mereka ke belakang. Bersambung ke chapter 201. Bagi Anda sahabat kultivator, ketua klan dan sekte, yang telah mengikuti channel Tortorokai, Mimin mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di episode berikutnya.